warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallam. Yang sangatlah kepada anak-anak yatim, anak-anak kita semua, karena ini menjadi tanggung jawab kita semua, yaitu dari Majelis Taklim Al-Muhtar Nurussalam. Jadi Al-Muhtar Nurussalam gitu. Al-Muhtar Nurussalam yang dipimpin oleh Ibu Nenti, ya, Ibu Nenti, tapi orangnya ini juga, ya. Alhamdulillah ini tim hadroh, tim marawis, ya. Yang dipimpin ini pengajian ini baru lihat. Sekarang pakaiannya lemon, berarti seger banget dilihatnya. Ini alhamdulillah pembimbingnya, ya, yaitu ini udah gak asing lagi, ya, Ustazah Diana. Ini anak dari Bapak RT. Bapak RT lu, bapaknya jangan main-main. Pak RT Udin dengan Ibu Romla, iya, panjangkan umurnya, disehatkan badan jasmani rohaninya, Allah berkahi rezekinya, Allah berkahi ilmunya, agar bisa menjadi public figure yang memiliki uswatun hasanah. Juga alhamdulillah ini memang saya sengaja, Bu, saya kasih tahu ketika saya masih berada di Mekah, adik saya, ya alhamdulillah dengan doa ibu-ibu sekalian, adik saya ini tinggal sedikit lagi, ya Bu ya, kesembuhannya, yaitu untuk duduk bersama di bawah beliau belum bisa. Tapi kalau mata alhamdulillah udah bisa, ya Bu. Yang tadinya ya kalau pakai voice note, ya pakai suara dah. Jadi sekarang udah bisa ngetik Ibu, alhamdulillah, ya, udah bisa ngeliat, udah kelihatan gede-gede kata dia. Begitu lewat lubang kecil, kata dia, Pak, lubang gede. Nah, orang lubangnya kecil. Soalnya pakai kacamatanya, udah kacamata gede. Alhamdulillah, ya, mudah-mudahan sembuh terus ya, Dek. Ikutin terus yang namanya agama. Insya Allah Allah berikan kesehatan. Dan lengkap ketua dengan koordinator yatimnya, dari Irsadul Anamnya, dari Nur Aminnya, terus dari Khairun Nisa, alhamdulillah, dari Khairun Nisa, dari Al-Musinin mana dia? Kadang lihat soalnya. Enggak, saya lihat Bu ininya aja, channelnya aja. Ntar dia mau belakangan saya sebutnya. Mana Kokong? Oh iya, alhamdulillah. Terus dari mana lagi? Bukan, saya pengen tahu aja, Bu. Dari
Iya, Irsyadul Anam sudah. Terus dari Al-Ikhlas ya. Iya, dari Al-Ikhlas udah. Ada. Dulu. Dari Nurul Yakin. Enggak, saya tahunya Nurul Yakin yang di Poncol doang, gitu. Oh, di sini juga ada Nurul Yakin. Alhamdulillah. Salam kenal ya. Iya, salam kenal. Saya orang Nurul Yakin. Iya, Nurul Yakin sini, Ibu. Terus ada lagi. Terus Ketua DKM Masjid Jami Nurul Salam beserta jajarannya. Terus para tokoh ulama, tokoh masyarakat, termasuk para ibu ketua RT yang hadir di sini. Juga para sesepuh, sekaligus yang disepuh-sepuhin di sini. Ibu-ibu hajah, calon-calon hajah, calon-calon umroh, calon-calon mati husnul khotimah. Jangan amin dulu kalau mati, kalau udah husnul khotimah baru amin begitu. Padahal masih sengaja mati, udah amin duluan. Berarti udah siap mau mati. Mati husnul khotimah. Hadirat jamaah majelis taklim, sekaligus majelis maulid, sekaligus pemberian santunan yatim kepada 21 anak. Mudah-mudahan yang hadir di sini dengan menyantuni anak yatim diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji serta syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita limpah curahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada pembawa acara dalam hal ini Ibu Warsi. Saya juga kemarin bawa jamaah namanya Warsi ada. Alhamdulillah dari Keranji. Terus juga terima kasih kepada Ustazah Yuli ini yang memiliki channel Yuli Rock. Alhamdulillah ya bisa hadir dan mudah-mudahan bisa berkembang. Kemarin juga saya Bu diriput dengan cuma TikTok Ibu. Dia pakai TikTok, jadi rame banget itu. Umi kesini diatur lagi, Umi begini, Umi miring, Umi ngomong. Ya Allah, ada dah di TikTok. Tahu TikTok apa? Saya kagak ngerti itu orang. Ya emang lucu-lucu Ibu pada bawa semuanya. Ya, alhamdulillah terima kasih. Pada hari ini kita memang sudah sama ketua. Ya, waktu di Mekah kita video call. Sekarang gampang Bu, kita video call. Umi gini hari Senin ya, akan mengadakan, udah semuanya dikasih tahu Ibu. Ya, terus kata saya insya Allah saya akan hadir. Capek enggak? Ya Bu, menurut capek atau tidak itu tergantung dari kita yang menjalaninya. Betul Bu? Suatu pekerjaan kalau ikhlas insya Allah enggak ada beban. Sama ketika Allah memerintahkan kita, jangan dianggap ini suatu kewajiban, karena kalau suatu kewajiban ada beban Ibu. Dan jangan pernah kita menganggap terbebani, karena kalau udah terbebani Ibu, pekerjaan apapun baru sedikit aja juga udah bok. Badan capek namanya emak-emak maaf Bu, rata-rata kalau udah capek mulutnya lepas kontrol. Ayo, bener gak? Mama kalau capek, nah udah capek berapa kali tuh? Ya, kalau capek itu emak-emak pasti mulutnya lepas kontrol. Bukan di rumah Indonesia saja, termasuk di sono juga begitu. Makanya saya cerita sama Ustazah, saya alhamdulillah karena kemarin kata kok nggak ketemu, saya ke Mekah dulu. Beliau juga ke Mekah dulu. Cuma bedanya beliau 9 hari, saya 12 hari, ya Bu. Ya, terus kemudian saya Ibu ngambil mikot 4 kali, ya, ngambil mikot 4 kali. Yang pertama di Jeddah, yang kedua di Thaif, ya Bu ya, yang ketiga di Tanaim, Masjid Siti Aisyah, terus yang keempatnya di Jakrona. Nggak main tuh, 4 dari sini nggak istirahat, mandi ikhramnya di Indonesia, karena kita ke Mekah dulu.
rasa capek pun nggak ada. Ya karena apa? Kita cinta kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Bu. Semua ibu karena cintanya itu hati ini nggak bisa dibohongin, ibu. Ya, jangankan yang baru datang ke sana. Saya yang udah berkali-kali, ibu, itu air mata, ibu nggak berhenti. Nangis, ada yang kedengeran sampai gerung-gerung. Kata saya, kusku, ya orang bukan jamaah kita, tapi nangis, jadi kita bising banget, oh gitu, sampai histeris banget. Kata saya, kusku, saya bilang gitu. Ya ini jamaah semuanya kan keganggu bu kalau lagi ibadah, boleh nangis. Terus saya tanya sama jamaah, nangisnya karena apa? Tahu, terharu aja, kayak mimpi. Saya mah padahal tukang dagang soto apa tuh bu? Soto yang ada ayamnya apa? Bukan, namanya Lamongan ya? Lamongan gitu. Ya pokoknya ini mah Lamongan kata dia itu. Dikenali ibu. Sampai bisa ke Mekah, ibu itu dagang. Terus ada jamaah lagi daerah masih ada lagi. Itu kerjaannya bu hari-hari tukang ngumputin itu tuh petut tuh yang ini yang gini sini rongsokan ya ngumputin rongsokan enggak main-main ibu. Subhanallah, saya kumpulin sedikit demi sedikit, cerita dia, makanya sampai nangis sampai dia coba deh Umi cubit pipi saya. Lah kenapa mimpi? Kok berasa apa enggak? Kalau berasa berarti saya tidak mimpi. Wah ibu ngaco aja, ya orang nggak bermimpi gitu ya bu ya. Itu kenapa ibu, subhanallah, di Mekah aja kita ya, apalagi di Taif ibu, Rasulullah itu benar-benar deh ya, memiliki akhlakul karimah, memiliki hati yang betul-betul bersih, nggak pendendam bu. Beliau benar-benar ya Allah ya. Ke Taif, bayangin dari Mekah ke Taif itu hampir makan waktu kurang lebih 1 harian. Belum lagi tambah selfie-selfie-nya. Iya, ibu-ibu mau begitu 1 harian ibu ke Taif. Kalau Taif itu puncaknya Mekah. Makanya ini saya sekalian ibu ya, sekalian apa? Karena dengan berkenaan kelahiran Nabi di sana juga sampai berjubel ibu. Rabiul Awal itu jubel banget orang. Subhanallah, ya bu ya. Kebetulan bertepatan dengan hari kemerdekaan negara Saudi tanggal 22 September kemarin. Ibu, 22 September kemarin itu kalau kata kita mah di sini Agustusan begitu, kemerdekaan untuk Saudi. Makanya bendera kalimat tauhid la ilaha illallah itu sepanjang jalan ibu, dari kota Jeddah, Mekah, Madinah seluruhnya kayak kita mah pasang bendera merah putih begitu. Ibu di Jeddah itu malam-malam penuh sampai macet namanya juga. Kalau orang sana kan kalau siang mah kita kagak lihat orang sono. Yang udah ke sono nih, ngeliat nggak di rumahnya? Nggak ada. Aktivitas mereka semuanya di malam hari itu ibu penuh. Ya, sama ke Taif juga ada permainan anak-anak di Taif itu ibu. Kemarin ini katanya ke Taif. Ya alhamdulillah ada kereta gantung gitu. Kemarin saya bilang siapa yang mau naik, kepengen Umi naik gitu kata dia. Cuma di luar travel biayanya. Berapa duit? 100 real. Jadi berapa duit? 400.000. Nggak jadi dah, di taman ini aja. Dia bilang di taman ini aja. Orang 400.000. Iya, makanya kalau kita belanja pakai di sono jangan diterusin ke Indonesia. Kenapa? Iya. Berapa duit ini? 100 real, sini 100 real, masih ada nggak 100 real? Kalau 100 real kita naik, saya bilang gitu. Kata dia, 100 real berapa duit nih? 400.000. Enggak dah, katanya mahal. Bandingkan sama aja taman ini. Di taman ini dia kata begitu, bu. Ya ini di Taif. Ibu tahu perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Taif itu? Ya Allah, dulu mah belum ada. Ya bu ya, belum ada sarana transportasi yang seperti sekarang ibu ya. Berdakwah beliau nggak seperti sekarang. Saya alhamdulillah
Begitu saya datang, assalamualaikum semuanya, senyum. Ya. Kadang-kadang kalau di luar saya dipanggil itu utola, ahlan wa sahlan wa marhaban, betul Bu. Semuanya nyambut, suruh duduk. Di depan saya lihat berkat aja, namanya guru. Apa gede-gede banget. Belum lagi pisang. Apalagi di Saudi pisang gede-gede. Satu orang kita makan tidak satu pisang. Saking gedenya itu pisang. Orang Arab namanya pisang di Arab. Roti di Arab gede-gede. Ya Allah, benar-benar itu pisang sampai segede-gede. Satu kali kita makan dibagi 3 kayak udah kenyang banget. Ya namanya gini Arab ya. Dan cirinya semua sampai gede di Arab. Gak ada yang kecil-kecil. Alhamdulillah ya Bu. Ini Ibu. Ini kita sebagai penceramah, dai dan daiyah, kalau perempuan daiyah ya. Alhamdulillah disambut Ibu. Tapi Nabi pada waktu itu ditauhid sambutannya ya, bukannya dengan keramahan, bukannya dengan makanan Ibu, tapi kebencian gitu. Nabi Ibu mungkin ceritanya tahu kalau daerah Taif itu, makanya kalau ke sono minta, saya mau ke Taif begitu, sama travelnya minta, sama saya mau ke Taif. Kalau ke Taif saya ikut, kalau nggak ke Taif saya nggak ikut. Gitu. Bu enak di sana mas subur, termasuk Halimatus Sa'diyah. Siapa Bu Halimatus Sa'diyah? Halimatus Sa'diyah siapa? Ibu susuknya Nabi. Ibu susuknya Nabi. Tahu ibu susuknya Bu? Yang menyusui pada waktu itu ahli Mekah. Mekah itu Bu, terus terang orang-orang Tan pada waktu itu, ya Bu ya. Nah itu Ibu di Taif itu daerah pegunungan, ya, yang sangat subur, termasuk Ibu Halimatus Sa'diyah. Karena saking subur kan udah otomatis Bu, air susunya itu banyak. Ya, makanya banyak disusui Nabi di situ sama Ibu Halimatus Sa'diyah. Jadi ibu susunya Nabi Ibu. Makanya setelah Nabi sudah dewasa ya, udah punya istri kan berdakwah. Cuma di sana masih belum paham. Tapi berdakwah bukannya yang baik-baik Ibu, malah mendapat hujatan dan tempukan, bagelan kalau orang sini Ibu, itu darahnya itu sampai Ibu ke terompaknya sendal beliau ya. Apakah Nabi itu dendam? Malaikat Jibril itu gergetan, ya Rasulullah, kalau kata bahasa kita kok sampai dihina banget kayak begini, begitu. Ini orang harus diapain? Kalau kata anak sekarang, ini diapain? Yang enak dipecat? Apa disemur? Begitu ya Bu. Apa bilang Bu? Maaf, yang namanya malaikat Jibril itu saking kesannya ngomong ya Rasulullah harus diapain? Karena setiap Nabi berucap, insya Allah Ibu, ya dia bilang gunung Jabal Uhud jadi emas, bisa jadi emas. Rasulullah tidak begitu Bu. Jabal Uhud nanti satu-satunya gunung yang akan menjadi background di dalam surga. Mudah-mudahan nanti kita bisa melihat. Di sini melihat sudah, yang udah pada datang ke sana ya Bu. Jabal Uhud yang begitu luasnya, tingginya sampai 1.500 Ibu, luasnya 7, sampai di Mekah kelihatan. Jabal Uhud nanti yang ada di dalam surga yaitu gunung Uhud. Makanya makam-makam syuhada ya Bu, itu semuanya ada di dekat Jabal Uhud. Begitu loh Bu. Ya, di dekat Jabal Uhud. Tadinya terpisah. Jabal Uhudnya marah, ngamuk, pernah goyang Jabal Uhud dulu. Jangankan manusia Bu, adatnya gede, gunung aja juga adatnya gede.
ngambek itu gunung. Jangan dianggap manusia doang yang ngambek, ibu. Buktinya Gunung Galunggung ngambek. Betul ya? Semua gunung kan bisa ngambek kalau udah kelewatan, kan begitu. Kata gunung, gua juga punya hati. Ya lu jangan sembarangan. Ya di atas gunung, di atas badanku, dari ujung sampai ke kaki, kan begitu ya. Lu macem-macem berbuat yang nggak senonoh. Kadang-kadang ada yang merusak, pokoknya sampai itu Bu marah menghujat. Nah nanti ibu tahu Jabal Uhud yang nanti akan menjadi memenuhi indah ibu ya di dalam surga. Begitu ya Bu ya. Itu Nabi Bu, nggak dendam dia. Jangan Jibril, kalau kata bahasa kita, jangan, karena dia belum paham tentang keberadaan aku. Kalau kita kayak gimana? Kalau kita kayak gimana umatnya? Makanya kadang-kadang saya dulu suka baca sholawat lalu resep banget. Saat pulang dari majelis taklim itu mulut pada dijaga. Gue kayak begitu si anu. Iya benar. Itu belum mencintai Nabi sepenuhnya ibu. Tidak. Kalau kita betul-betul mencintai Nabi, pulang dari sini semuanya berubah. Tahu Bu, berubah, terutama mulut dijaga, karena Nabi tidak mengajarkan kepada kita, ibu, ya, ini mulut tuh sampai lepas kontrol, sampai bisa menyakiti hati orang lain apabila di saat berbicara. Nabi nggak begitu. Jangan ya Jibril, karena mereka belum paham tentang aku. Begitu. Pelan. Alhamdulillah ya. Banyak masyarakat yang apa Bu? Cinta kepada Nabi. Contohnya saja, yang namanya siapa? Umar bin Khattab. Tahu nggak Bu? Tadinya kan benci banget di zaman Nabi sebelum beliau Islam. Loh, benci banget. Nggak apa-apa sih. Ibu andai kata ibu benci sama saya nggak masalah. Jangan main-main sama saya putar diri ibu sini. Biar dimusuhkan sama saya. Gak bisa pulang kan ke rumah saya. Iya, silakan benci, tapi jangan kelewatan bencinya. Iya Bu ya. Suatu saat nanti, kalau saya di sana berdoa saya, ya Allah ya Rob, gitu ya. Saya berharap semua jamaah saya biar bisa ke sini. Begitu. Oh benar Ibu. Biar bisa ke sini, yang udah ke sini biar bisa balik lagi, yang sendiri, yang berdua biar bisa datang hadir ke sini semuanya beserta Bu anak, mantu, cucu. Tuh, resep banget ngeliatin orang Arab itu Bu sekeluarga akan membantunya di bawah. Cakep banget itu bocah orang-orang Arab. Kata saya kalau bisa saya bawa pulang. Ya Allah mancung banget. Sampai saya bilang, Jamilah. Saya bilang, emang bisa Jamilah doang? Saya bilang gitu, senang ibu. Ya, saya lagi sholat Bu, itu bocah ngasih coklat dimasukin ke mulut saya. Ngomong aku belum pada saya. Bener, iya. Saking ya akrab gitu loh, kata mamanya mungkin ono kasih ono gitu loh. Nah senang ibu, cakep banget anak Arab. Yo Allah, yang jualan anak Arab, cakep banget ini anak-anak siapa sih? Ganteng banget lagi jualan. Kata saya begitu Bu, ikut yuk, kata dia. Minta ikut Bu, pada ikut. Jadi jamaah saya tuh pada senang foto-foto gitu, ya Bu ya. Nah begitu ibu. Jadi Nabi itu dengan kelembutan hatinya, ya. Itu akhlaknya, makanya banyak yang senang, yang tadinya benci. Makanya di Raudhah itu Bu, ada ibu lihat kan? Kalau ibu yang udah kesana, itu ada di Raudhah Bu, ya. Di Raudhah, ya, itu kubur itu ada empat, yang satu kosong, nggak ada isinya. Nah, insya Allah. Ini dalam sejarah Bu, saya sih bukan ngeliat dari Mutoib sana mengatakan itu yang satunya itu untuk nanti Nabi Isa. Allah kapan? Iya, itu
Begitu mau nulis sejarah-sejarah itu saya diceritain, ya Allah, pantesan saya bilang gitu ya. Ini siapa-siapa, kan begitu ya Bu ya. Siapa-siapa. Jadi beliau mah sahabat mantu, sahabat mertua, kan ya Bu ya. Nabi mah nggak masalah. Kayak kita juga nih kalau udah seneng gitu misalnya. Saya seneng nih sama Nur Saja Mas itu, dia punya anak, kita punya anak, kita nikahin yuk. Gitu. Ada yang begitu. Ya, nah zaman Nabi juga begitu Ibu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya kita itu betul-betul cinta kepada Nabi itu bukan main-main Ibu. Masalah sepele aja dah. Kalau kita cinta sama Nabi, Nabi melakukan hal-hal yang baik. Contohnya termasuk minum. Beliau nggak pernah pakai tangan kiri minum. Begini, nggak pernah. Tangan kiri nggak pernah. Kalau kita kebanyakan kelupaan, udah lapar, haus, sambil berdiri, itu jangan dianggap mabuk. Sepele jangan. Kalau kita lupa, oh maaf ya Allah, ya ambil buru-buru ganti yang di tangan kanan untuk kebaikan tangan kanan semuanya Ibu. Ya, Nabi itu masalah yang kecil aja Ibu kalau kita cinta kepada Nabi. Ya, makanya mudah-mudahan salah satunya Nabi itu memiliki akhlakul karimah. Ya kan saya bilang 4. Ya, yang namanya hati itu terbagi 4. Yang pertama sodrun. Sodrun boleh katakan orang kita dalam surat Toha kita kan berdoa tuh. Ini doa minta dimudahkan urusan. Ibu kalau banyakkan urusan banyak gitu. Ibu pernah banyak urusan nggak sih? Nah, kalau saya kayaknya banyak banget kalau saya. Kalau ibu mah enggak ya? Oh banyak juga. Ya kan urusan banyak ya Bu. Urusan dengan keluarga, termasuk suami, anak, istri, mantu. Betul Bu? Belum lagi urusan dengan lingkungan. Belum lagi urusan dengan utang piutang. Benar. Makanya kalau orang udah susah-susah untuk minta dibayar utangnya, orang yang utang udah bacain aja. Robis robi sodi wayasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qauli. Begitu. Itu doa minta dimudahkan segala urusan. Kesundama urusannya berapa berat sekalipun Bu, yang sulit sekalipun ini akan dimudahkan oleh Allah. Ya, Ibu mau baca Quran, mau ngapal Quran, Ibu mau jadi MC, mau ngadepin orang banyak, mau mimpin, mau main marawis, Ibu kalau marawis rame-rame kali, tapi ada yang takut salah, deg-degan, ya Bu ya, baca sebelum main Ibu. Ya. Rabbis rokli sodri wayasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qauli. Begitu. Nabi itu begitu Bu. Ini gambaran hatinya Nabi. Ya, sodrun. Jadi kita minta ya Allah lapangkan dadaku. Lapang. Orang kalau lapang dadanya Ibu, apapun yang dia rasakan, apapun yang dia lihat, sekalipun itu tidak sesuai dengan hati kita, insya Allah tidak ada masalah. Wayasirli amri, kita minta dimudahkan segala urusan kita. Urusan banyak Bu, urusan kita. Ya Allah, jangan dianggap saya nggak banyak urusan. Banyak urusan saya. Nih saya punya utang, saya dia punya. Emang saya nggak punya utang? Utang. Ya Bu. Nih saya banyak masalah, saya juga punya masalah. Ya. Kan Allah menguji la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Begitu Ibu. Insya Allah udah ada kapasitasnya ya, yang Allah berikan sesuai dengan kemampuan kita. Mudah-mudahan. Kadang-kadang saya suka lihat ya Allah, oh ternyata ada lagi ya yang lebih sulit dari kita. Tuh, kalau kita suka dengar curhatan, makanya udah ya banyakin di pengajian ya. Jadi kita nggak terlalu merasa hidup kita ini sendiri kalau dari pengajian, Bu. Ya, makanya saya di sana dibilang, Umi ya Allah usianya udah berapa, gitu ya. Kok masih gitu, naik tangga aja. Kan saya mau lebih cepat naik tangga, soalnya gitu loh. Kami suka pakai yang, iya enggak, senang naik yang biasa, senang naik yang enggak gitu loh Bu.
ya. Karena satu untuk ini terus nguji jantung saya masih kuat apa enggak. Karena kalau kita nggak pegangan untuk mengetes jantung kita masih bagus apa tidak, ibu coba naik ke tangga 9 tangga, 9 tangga, tidak pegangan kiri kanan, berdiri terus, jangan pegang begini. Kalau masih pegangan mah sama dengan nenek-nenek, ya. Kan karena ngetes 9 deh ibu, 1, 2, 3 sampai 9, terus ibu nggak terlalu ngos-ngosan, berarti jantung ibu masih bagus. Tapi kalau ibu udah mulai 1 aja, udah, itu perlu hati-hati, jangan terlalu banyak makan ikan asin, ya. Pokoknya sifatnya asin-asin, ya bu ya. Nah ini, itu sodun, ya bu ya. Yang kedua qalbun, hati, iya, hati. Ini hati-hati ibu. Kenapa? Harus dijaga. Kata hati-hati itu adalah merupakan pesan, ya bu. Hati-hati, jagalah hatimu, begitu. Karena apa? Hati adalah tempatnya iman. Tempatnya iman. Makanya ibu tolong kalau kemana-mana itu dijaga. Yang pertama imannya, yang kedua imunnya, yang ketiga iminnya. Udah lah gitu aja. Pakai nanya. Ya bu. Lah iya bu. Iman, imun itu kan kekuatan ibu. Harus sehat kita kalau kemana-mana. Kan kalau ada sehat, sampai di majelis taklim gini lagi, dia ngomong apa gitu, ya bu ya. Imin, insya Allah kalau imannya di bawah, imunnya kuat, iminnya insya Allah aman bu. Itu hati, bersihkan itu hati terus ibu dengan apa? Zikrullah. Makanya sesuai kata Nabi, sebelum kamu tidur tolong lakukan yang terakhir nih saya bu, ya. Pergi haji atau berumroh, lah kan repot. Oh tidur masa kita harus ke dulu? Ya, berapa perjalanan pesawat 10 jam ngapung di atas pulang pergi, kan nggak cukup. Mau tidur harus ke sana dulu. Kata Nabi, baca apa bu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baca itu ibu. Makanya saya begitu malam Jumat di sana, di Madinah, di sana yasinan. Saya ajak yasinan bu. Cari itu bu di Mekah di depan Ka'bah. Sini dia makan usir mulu kita kalau di depan Ka'bah persis. Hajar. Itu orang-orang udah kesel banget bu. Hajar udah di sini. Kata saya ini bagian udah Anissa, udah musola Anissa di sini dekat Ka'bah. Udah kita yasinan. Tapi jangan kenceng ya. Iya, baca Yasin, tubuh saya bibit Yasin, Al-Kahfi, sama Al-Mulk. Saya bibit. Masih kuat nggak? Masih umi? Ayo kita tambahin lagi Ar-Rahman, Waqi'ah. Begitu. Ya bu ya. Seperti itu ibu. Sampai saya bilang ini hari Jumat. Biasanya kalau hari Jumat subuh itu imam bacanya surat As-Sajdah. Udah begitu, ya kan? Awas, kata saya, awas, kan begitu bu. Awas, dengerin, ikutin umi. Gitu. Begitu selesai As-Sajdah, ya bu, baru yang memerintahkan sujud, ya bu ya. Kan langsung bu, saya sujud kan? Begitu sujud, pokoknya kelompok kita sujud. Iya umi, ingetin. Pokoknya kalau udah mulai alif lam mim tanzila, itu berarti As-Sajdah. Begitu sujud, ibu, yang lain kan pada ruku. Ruku kan bu, lah dia kan gak ngerti. Iya, ya biasa kalau habis imam itu kan Quran pasti dia ruku. Saya bilang ingat setiap hari Jumat subuh, saya bilang gitu, hati-hati. Nah terus apa kan pada ngikutin bu. Terus yang lain langit telinga murah ya. Itu orang kenapa sujud, bener kan?
Begitu kan? Bukan sami Allahu liman hamidah, tapi Allahu Akbar, itu imam. Diterusin lagi tuh, Bu, ayatnya sampai selesai. Habisnya udah ngantuk banget katanya, jadi saya lupa. Lah kan saya bilang tadi, pokoknya Jumat di Mekah atau di Madinah pasti bacanya itu rata-rata setiap subuh. Jadi kalau Abi baca imam mengatakan sujud dulu, naik kembali. Imam itu nggak sami Allah tapi Allah ke atas, ya. Terus dia baca lagi, baru ruku, baru sujud, begitu. Ini banyak Bu yang belum paham, gitu ya, seperti itu, ya Bu ya. Nah ini ibu-ibu sekalian, jadi kebanyakan sih tiap subuhnya kalau hari Jumat, karena di sana liburnya Jumat. Makanya kalau Jumat juga masuk bocah-bocah bawa sama emak sama bapaknya yang dekat. Ya kalau hari Jumat itu ke masjid udah jam 10 itu Bu, kita kalau telat aja dari jam 10 udah nggak bisa masuk ya untuk di depan Ka'bah gitu. Tapi alhamdulillah saya kebetulan kemarin di Arrayan ya. Jadi di WC 3, jadi tinggal lurus. Jadi kalau sholat masuknya ke Ka'bah terus gitu. Jadi nggak pernah nggak ketemu Ka'bah terus. Selesai dari Ka'bah saya bilang, mau turun nggak ke bawah? Mau nih? Ya udah, ayo. Saya bilang, iya Ibu, ada yang bisa nyium Hajarul Aswad, ada yang enggak. Alhamdulillah saya bisa dengan beberapa orang, karena kan terus kita tiba turun ke bawah gitu. Jadi kalau di Hotel Rayana dekat Ibu ke Ka'bahnya, tinggal lurus, namanya WC 3 gitu ya Bu ya, di WC 3 gitu lewatnya. Alhamdulillah saya selalu di sana. Nah kemudian ibu-ibu sekalian, itu yang namanya hati ya. Yang ketiga fuadi ya. Fuadi itu hati yang paling dalam. Hati yang paling dalam Ibu. Hati yang paling dalam ini kan orang maaf deh, percaya deh sama aku, cintaku yang ada terukir di hatiku yang paling dalam cuma namamu. Kalau di pacaran begitu. Ya itu, kita juga sama Nabi nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa. Terukir nama Nabi, kita ukir di hati kita yang paling dalam. Insya Allah nanti kita bersama dengan Nabi. Karena kalau sudah nama Nabi terukir di hati kita, Ibu, kita itu nggak bisa mengidolakan yang lain kecuali Nabi. Apapun yang Nabi lakukan, apapun yang Nabi contohkan, ya, maupun kita tidak tahu tersurat maupun tersirat, kita ini ikuti Ibu, walaupun kita tidak terkenal dengan Nabi, gitu. Dan selalu kalau Nabi ada di hati kita, Bu, selalu rindu, selalu mulut gatel. Kalau orang bersolawat kita ikutin aja itu. Mau suara kita bagus kan, mau kagak ya, itu Ibu ikutin terus. Ya makanya saya kemarin saya bikin sama otak di sana, ayo kita bersolawat. Bersolawat di mobil pokoknya solawat terus. Emang kita sedang masalawat Ibu. Makanya gitu. Orang selalu rindu kalau namanya udah diukir. Sama ketika kita dengan orang yang kita cintai, suami kita kan yang ada di dalam hati kita, kita nggak bisa berpaling dengan hati kita dengan orang lain karena terpatri di dalam tadi fuadi, hati yang paling dalam. Ini nggak bisa dibohongin Bu. Betapa rindu hatiku ingin dekat dengan kekasihku, datang ke kota Madinah, melepaskan dahaga jiwaku, mengimu ya Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah. Ya Rasulullah.
kan gatel kan kagak masuk juga. Emang begitu. Itu namanya orang cinta sama Nabi. Lah saya selawatan dia bilang, ya orang kagak pernah nyatu dulu belajar ya kagak nyambung, nggak apa-apa deh. Bu Yuli nanti diedit ya. Iya, nggak apa-apa Bu. Alhamdulillah ya. Bu, itu yang namanya fuadi. Ada yang namanya lagi hati itu dinamakan lutfun. Lutfun itu artinya kelembutan. Nabi itu sampai ke tingkat lutfun, lembut, nggak pernah marah. Beliau tuh sekalinya marah ditegur. Sama siapa? Sama Allah. Lah kalau kita marah, lagi marah-marah, kita ngademin, lu tahu apa? Nih tahu mah buah. Lu aja lagi ngosok. Ibu, kalau Nabi nggak begitu, ya. Nabi itu pandai menghargai orang, ya. Kalau kita mau dihargai orang, ya kita bisa mau menghargai orang lain dulu. Kalau kita ingin dihormati orang, hormati orang lain dulu. Paham Ibu? Nah, sekarang Ibu amalan sholawatan di bulan Rabiul Awal, ya. Ayo Ibu ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala ruhi Sayyidina Muhammadin fil arwahi wa ala jasadihi fil ajsadi wa ala qabrihi fil kuburi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Lagi wasalim, maaf. Allahumma sholli ala ruhi Sayyidina Muhammadin fil arwahi wa ala jasadihi fil ajsadi wa ala qabrihi fil kuburi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu Ibu baca, terserah Ibu deh ya, yang penting sebulan bisa 14.000 atau 12.000. Ih banyak banget tuh kan. Orang mah kalau cinta saya ngomong begitu siap begitu. Ih banyak banget. Mungkin kalau mulutnya kata pada monyong, ih banyak banget. Apakah itu artinya cinta? Sekarang saya tanya, apakah itu artinya cinta? Kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani sunnati kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang selalu menghidupkan sunnahku, maka kemudian dia cinta kepadaku, nanti bersamaku di dalam surga. Makanya dengan bersolawat itu tandanya kita cinta. Begitu lubuk lisan kita selalu bersolawat. Bila ingin bersama Nabi di dalam surga, senangkan dulu hatinya dengan sholawat. Bila ingin selamat nanti dari neraka, minta pertolongan kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Begitu Ibu. Jadi
sholawat. Jangan pernah lepas sholawat kita kepada Nabi dalam apapun dan kapan waktunya. Hayo ibu, daripada ibu bengong, sholawat. Terserah ibu mau sholawat apa aja, yang penting sholawat minimal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terus ibu, apalagi sekarang udah banyak macam-macam sholawat, udah dilakuin ya bu, lagunya sampai bikin orang merem-merem, bulu-bulu pada bangun. Yang namanya bulu-bulu semuanya pada bangun, apalagi kalau suaranya enak dulu. Udah gitu ya bu ya. Makanya saya kemarin sepanjang jalan ayo sholawatan ya bu ya. Kebetulan minta bawa dah. Minta dong itunya, teksnya minta. Iya, kan kirim PDF. Gaya banget sobat atau PDF. Ya bu ya. Jadi begitu ya, bukan di sana aja, di sini juga kita sering bersolawat, karena solawat ini ibu ya, di Al-Quran juga dijelaskan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Tadi saya lupa itu ya, taslima. Ini diperintahkan sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman. Nah kita amin mudah-mudahan ya bersolawat kepada Nabi dengan solawat yang sesempurna, yang baik ya, yang keluar dari hati sangat baik, karena Nabi sudah terpatri di hati kita yang namanya fuadi. Jadi hati yang paling dalam ya. Mungkin itu aja ibu yang saya dapat sampaikan pada kesempatan di pagi menjelang siang hari ini. Ini berarti yang pertama ya, yang mengadakan maulid sekaligus menyantuni anak yatim ya. Alhamdulillah, subhanallah ibu. Insya Allah orang yang menyantuni anak yatim, kata Nabi nanti ana wakafil yatim hakada fil jannah, seperti ini ya, di dalam surga. Mudah-mudahan Bu Nenti yang jadi koordinator ya, yang mengkoordinir, mudah-mudahan ya. Terus saya bilang, waduh ini seragamnya saya punya, kenapa kagak ngomong gitu. Kata ibu, mas saya udah malam baru dikasih, ini juga baru ngecilin, bagus bisa ngecilin bebek. Kalau saya mah kedongkrongan saya pakai bayar, orang kagak ada yang bisa ngecilin, tetap jahit dulu ya begitu. Alhamdulillah, mau pakai baju apa aja ibu kontak ke saya. Ini juga saya jadi nyari ini juga bingung bu, yang namanya baru pulang. Obat juga belum dibuka-bukain. Udah begitu tidur bangun malam langsung, karena semalam saya landing jam 10.40 ya. Terus kita ya di sana kan udah ada yang handling, yang bagian handling motor saya ada 3 orang. Jadi kita duduk manis, duduk aja semuanya, kita diatur semua. Keluar sampai di luar itu ibu jam 12 malam. Gitu. Sampai di rumah kurang lebih jam 1-an. Langsung kedibek tidur. Kita ya tidur sebentar, bangun lagi malam, karena ini saya di sini lagi nungguin subuh ibu di sini ya. Di sana saya biasa jadi nungguin subuh, jadi di sana masih masih muak ya bu ya. Makanya alhamdulillah pada hari ini Ustazah juga duluan pulangnya beliau ya, duluan pulangnya, kakak-kakaknya berapa 9 hari ya, 10 pulang ya. Biasanya kalau saya 12 dengan pulang 5 di Mekah, 5 di Madinah. Yang 2 hari perjalanan untuk pulang balik. Itu ya Bin. Pokoknya saya mau kalau ke sono Jumat di Madinah, Jumat di Mekah, biar bisa sholat. Karena di sini perempuan sholat Jumat kagak pernah ada. Terus sholat jenazah perempuan di sini masih banyak yang nggak sholat. Padahal ibu maaf ya, itu kata Nabi 1 kirot itu pahalanya 1 gunung Uhud kalau kita nyolatin. Tapi kalau di sini mah masih jarang ya perempuan nyolatin. Makanya saya berebutan bu. Ya kalau pakai kopiah saya dulu bu, kopiah sholat. Kalau ada azan mayit gitu ya, ada yang meninggal amwat gitu, itu imam ya. Bilal atau imam, lah saya berdiri lagi langsung sholat terus ya. Kalau
dengan ngeliat mandiin, ya ngeliat mandiin, terus sampai ngebungkus itu dapat 2 pahala Uhud. Jadi 2 kirat itu 2 Jabal Uhud luasnya itu, ya seperti itu Bu pahalanya. Makanya kalau di sana, kalau yang enggak sholat mayit, aduh rugi banget ya. Jadi harus sholat mayit terus. Di sana selama saya 12 hari, Ibu itu satu yang enggak sholat mayit, enggak ada yang meninggal, enggak ada yang meninggal, ya cuma satu malam di waktu maghrib enggak ada yang meninggal. Biasanya nyampe terus meninggal terus, ada yang 3, ada yang 5. Saya lihat langsung Bu mayitnya yang akan gitu saya lewatin, meninggal itu loh Bu, ya. Terus bungkusannya nggak sama kita, ada yang pakai yang hijau, ada yang pakai yang biasa gitu. Kata saya itu ada yang ditutupin, ada yang belum. Kalau yang belum ditutupin berarti dia meninggalnya sebelum melakukan umroh. Begitu, ya mukanya. Jadi saya kan nanya mulu Bu, emang kayak mau banget, saya pengen tahu gitu. Kalau lihat kayak gitu. Nah udah Ibu, nah terus Ibu tolong tanggal 3, ingetin tanggal 3, ya ibu-ibu, kita Maulid tanggal 3 Oktober hari Selasa, Maulid Akbar sekaligus nyantunin anak yatim bertempat di lapangan desa, iya stadion ini, ya lupa mulu saya mau stadion mini, ya karena ini kapasitas katanya Pak Lurah, kapasitas di desa itu nggak bakalan cukup karena seluruh, jadi satu kecamatan ya, satu kecamatan. Ibu nanti Ibu biar bisa datang ya, jadi tetap penuhi gitu. Udah tanggal 3 yang insya Allah ya penceramahnya Ustadz Kasyif Khair. Alhamdulillah sebelum saya berangkat saya nemuin beliau, kebetulan beliau lagi syuting Sandiwara Langit, dan alhamdulillah saya di syuting juga, tapi promosi, jadi promosi Sandiwara Langit. Nanti insya Allah akan tayang bulan Desember ya. Nanti kalau Umi bawa jamaah, kata dia, kita siap pemain-pemainnya dipoto bersama gitu. Ya saya ketemu dengan pemain peran utamanya, ya itu sering di Indonesia ada, ya beliau itu ya sampai ya pokoknya akrab gitu. Saya bilang mudah-mudahan dia tidak lupa, dia udah oke akan memberikan ceramah nanti Kasyif Khair dari Pakistan, ya Bu ya, dari Pakistan. Udah Ibu. Terus Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, Jumat pertama itu di rumahnya Pak Lurah, Bu Lurah. Pengajian desa dibawa ke rumahnya Ibu Lurah. Pengajian desa kan yang biasanya hari Kamis, jadi ini di Kamis kedua, tapi ini di Jumat pertama gitu. Berarti Isadul Anam saya bisa masuk di Kamis pertama, kalau nggak Kamis kedua, ya karena desa udah melaksanain gitu. Nih Isadul Anam ada busana, nggak saya ngisi. Boleh di kedua, boleh di pertama, maksudnya udah nggak dipakai sama desa gitu. Jadi hari Jumat bukan nggak dipakai itunya, maksudnya dibawa. Ya tadinya hari Kamis pengajian di desa, jadi di hari Jumat, cuma Jumat yang pertama gitu. Oke? Iya. Oh pagi-pagi karena dalam rangka selamatan syukuran, ya syukuran pernikahan putrinya beliau, ya ada. Ibu udah ya, paham ya? Ini alhamdulillah tadi dari Al Barokah proposalnya udah nyampe, ya. Tapi diumumin dari Al Barokah udah nyampe, ya alhamdulillah. Terus banyak Bu yang udah pada nyampe, cuma belum ke tangan saya. Ya, Luqmanul Hakim langsung ke tangan saya. Ini masih di tangan orang-orang, tapi udah pada laporan. Mudah-mudahan cukup ya Bu ya.
apa rencana kita berjalan lancar, ya, tidak ada halangan sesuatu apapun juga, ya. Terus qori'ahnya insya Allah dari Setia Dharma. Qori'ahnya kita ngambil qori'ah dari luar. Namanya juga sekecamatan, gitu ya Bu. Oh gitu Ben, habis kecamatan sekaligus dah saya belajar karena saya di sini ketua kecamatan Tambun, ya, Al-Hidayah BKMT-nya. Terus di sini juga saya ketua ranting Muslimah, gitu ya Bu. Terus Al-Mustafa yang membawahi desa Setia Mekar, kan gitu ya Bu ya. Jadinya sekalian aja dah semuanya, ya Bu ya. Pokoknya ibu-ibu yang masih pada punya duit, jangan sayang-sayang, kita berinvestasi ya. Ini gak bakalan rugi. Insya Allah ada catatannya. Bukan dicatat sama saya, sama malaikat langsung. Kalau saya menyatat bisa hilang. Kalau malaikat nyatat gak bakalan bisa hilang. Ya, video kita mungkin bisa hilang, tapi video malaikat tidak akan hilang. Dan nanti ketika waktunya dibuka itu video, yang nonton siapa? Kita yang nonton, gitu. Ya, apa yang kita lakukan itu akan kelihatan kayaknya modelnya CCTV. Nah, kita, ya Bu ya. Mudah-mudahan mari kita sama-sama, ibu, hati kita ini berhijrah. Ya, dari yang belum baik kepada yang baik. Yang sudah baik dimaksimalkan, disempurnakan kebaikannya agar menjadi yang istiqomah. Yang belum, ayo berhijrah. Ya Bu, tidak ada kata istilah terlambat. Sebelum ruh keluar dari jasad kita, itu permohonan Nabi Bu. Yang namanya Nabi mah kalau udah berdoa, udah minta sama Allah dikabulin, maka beruntunglah kita sebagai umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita berbuat dosa, kita hampura, kita mohon ampunan dengan banyak beristighfar, tobat dengan tobatan nasuha, Bu, semuanya akan dikabul, ya. Beruntung kita ibu, kita berbuat dosa kepada bejendol. Mungkin kalau udah pada bejendol, kita banyak jendolan ya. Udah jendolan di belakang, di depan bejendol, tambah dengan jendolan dosa. Tapi alhamdulillah diperlihatkan nggak Bu sama Allah dosa kita? Nggak seperti nabi-nabi yang sudah di bumi hanguskan semuanya. Tapi Nabi Muhammad nanti ada yang namanya yaumil hisab. Makanya mudah-mudahan kita berdoa, ya Allah, ya cinta kita kepada Nabi bukan semata-mata ya untuk diucap, tapi untuk semuanya kita amalkan. Ya, apa yang telah dicontohkan oleh beliau, walaupun kita tidak hidup di zaman beliau, karena kita hidup di zaman ulama. Makanya al-ulama'u warasatul anbiya. Mudah-mudahan ya Bu ya, kita termasuk nanti yang bersama Nabi di dalam surga, bukan sekedar melihat Bu. Makanya saya nggak kepengen kalau ingin melihat Nabi, tapi kita ingin bersama Nabi di dalam surga. Jadi istiqomahlah dalam kita bersalawat, jangan pernah ragu ya Bu ya, dan jangan pernah bimbang. Pokoknya kita harus mencintai Nabi itu sampai hati tadi puadi, ya, lubuk hati yang paling dalam. Udah Ibu, mungkin itu saja ya. Silakan Ibu yang pada mau sekalian maulid gitu. Jadi gak 2-3 kali pengajian maulid. Tiap hari kita mau maulid mulu ya Bu ya. Makanya dia ngomong itu pengajian maulid mulu ya. Orang cinta sama Nabi mau begini cirinya. Ya Bu, lu mau ngomong apa kek? Emang resep kita mah, ya Bu ya. Sholawatan, makanya ibu-ibu mah wajahnya juga cakep-cakep. Karena ibu rajin bersolawat gitu. Ya mungkin itu aja yang saya dapat sampaikan ya Bu ya. Oh iya. Iya Bu, padahal sekretaris saya udah ngomong, Umi kamu udah pulang, walaupun capek, besok kata di kecamatan. Nah jadi besok di kecamatan pengajian yang bertugas dari desa Mekarsari yang lurahnya perempuan, Ibu Hajinda, ya, lurahnya perempuan, oke, ya, yang koordinatornya Ibu Ulan, ini temannya Bapak Haji Kasan, karena saya waktu Bapak hajatan koordinator datang gitu, kata temennya begitu, ya Bu ya. Nah ini ya Bu ya, tolong ya, ingat Ibu, besok
Selasa. Ya, mudah-mudahan. Udah. Terus saya minta doa Ibu. Ini putra dari Ibu Mas'ulah, Ketua Majelis Taklim Al-Barkah, yaitu Bapak Bakri. Terus yang kedua cucunya Arsyad ya, bin Iwan ya, lagi dirawat. Terus ini dari Ibu Hajah Sumariam, yaitu Sophia binti Soleh. Anta syabila sifaan bila sifah uka sifah ala yaqadir saqaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wal walidina. Amin. Terima kasih ya Bu. Mudah-mudahan nanti ketika kita ada keperluan, kita semuanya akan membantu Ibu. Karena saya juga baru pulang bareng-bareng, gitu ya Bu ya. Terus juga belum ngajar di sini. Ini guru kita untuk membacakan doanya. Ya Bu. Bukan maksudnya. Ini dia baru pulang kan? Baru pulang. Mudah-mudahan Ibu, kata ibu-ibu, malaikatnya masih ngikutin. Mudah-mudahan. Iya Bu ya, malaikat masih bersama dengan kita berdua. Ya, sehingga banyak dijawab. Dari saya itu saja. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf ya apabila ada kekurangan. Kalau nggak tertata rapi, memang masih pikirannya masih ada di sana. Saya mohon maaf sekali, terutama dengan channel Yuriro. Saya minta nanti ada kata-kata di edit ya. Jangan semuanya kalau ada yang terlanjur salah, mohon maaf ya. Itu aja Ibu, kurang lebihnya sekali lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya langsung yang nyuruh kepada yang terhormat Al-Karomah Ibu Ustazah Hajah Juria Haji Jumri untuk menutup pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu Ibu ya, mari sama-sama kita sempurnakan acara pengajian bulanan sekaligus memperingati Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan doa. Namun sebelumnya mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita doakan guru kita semoga selalu senantiasa diberikan mata Allah fi itu lihayatiha wa barakati ulumiha fi daraini amin ya rabbal alamin. Dan untuk ibu semuanya, untuk kita semua yang hadir, semoga Allah berikan kita panjang umur dalam taat. Allah sehatkan badan kita baik jasmani maupun rohani kita. Allah kuatkan iman Islam kita. Allah mudahkan urusan dunia akhirat kita. Allah anugerahkan kita rezeki yang halal yang barokah melimpah. Keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak yang soleh dan solehah. Semua yang hadir semoga bisa beribadah langsung di Baitullah, bisa mengunjungi kota suci, kota Mekah dan Madinah, bisa beribadah langsung di Baitullah, bisa berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Madinah. Amin ya rabbal alamin. Ila hati Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana waliwalidina walil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد الرمل الرقيق صلاة ترزقنا بها من أهل التوفيق وتبلغنا بها الحضور إلى البيت العتيق لزيارة قبره نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم بلغنا إلى مكة المكرمة إلى المدينة المنورة إلى المسجد الحرام وإلى المسجد النبوي اللهم ارزقنا لزيارة حرمين اللهم ارزقنا لزيارة حرمين اللهم ارزقنا لزيارة حرمين مرة بعد مرات إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نسألك علما نافعا وأملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا كثيرا مباركا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين قبول 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.